Mas Irfan, apa Kenapa, kabar Bang? Mas? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bang. Kenapa, Bang, ini? Ya, sholat tuh, Belum lagi, Bang. sholat dulu dong. Emang kenapa, Bang? Nah kita makin hari itu bukannya bertambah tahun tapi makin berkurang. Apa yang berkurang? Bukan berkurang, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Aldiani Danto dan di sini ada Mas Irfan Poldan teman saya. Di sini kami kembali lagi. Di sini kita akan membahas video tentang membentuk umat. Oke, betul sekali. Mari kita mulai definisi dulu. Secara bahasa, kata umat berasal dari bahasa Arab, yaitu ummah, yang berarti kelompok atau komunitas yang punya kesamaan tertentu. Dalam konteks Islam, ini merujuk pada seluruh komunitas muslim yang diikat oleh keyakinan dan praktek agama yang sama. Tepat. Dan proses membentuk umat itu sendiri berarti kita mengorganisir dan membina masyarakat agar menjadi komunitas yang solid, harmonis, dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Oke. Untuk mencapai umat yang solid itu ada beberapa fondasi, Mas, dasar yang harus dibangun. Yaitu pertama, pendidikan. Jujur, untuk di era sekarang pendidikan itu sangat penting banget. Cuman pendidikan yang di negeri kita ini mungkin harus dibenahi lagi secara sistem maupun secara penerapannya. Benar tuh, dan selain pendidikan, fondasi kedua adalah pembinaan akhlak. Kita sebagai umat Islam harus meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Sangat penting tuh bagi kita untuk menjaga adab, etika, dan toleransi saat berinteraksi dengan sesama manusia nih. Nah, fondasi yang ketiga ini adalah penguatan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan. Islam itu sangat menekankan rasa gotong royong, saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan suku atau bangsa. Setuju banget nih. Hal ini didukung kuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara, dan dalil ini adalah fondasi utama kerukunan kita sebagai umat. Namun, kita tidak bisa menutup mata nih, Mas. Di era masyarakat modern ini, tantangannya sangat besar. Globalisasinya membawa arus budaya asing yang seringkali bertentangan dengan nilai Islam. Makanya kita harus memperkuat yaitu Al-Quran dan hadis. Gitu. Belum lagi masalah dari dalam umat itu sendiri. Seringkali terjadi perpecahan internal antar umat kita sebagai penganut agama Islam, atau konflik, dan juga adanya kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan ketidakadilan di masyarakat kita. Lalu, solusinya apa ya? Kita perlu melakukan penguatan institusi masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga amal zakat harus turun tangan untuk memberdayakan kelompok yang rentan. Selain itu, dari sisi ekonomi, Islam menawarkan solusi berupa perekonomian berkelanjutan yang berbasis syariah. Prinsipnya adalah keadilan, keberpihakan kepada yang lemah sehingga distribusi kekayaan bisa lebih merata. Tentunya, semua rencana besar itu butuh sosok penggerak, Mas. Mungkin dari si pemimpinnya ini. Disinilah peran pemimpin dan ulama sangat krusial. Yaitu seorang pemimpin umat yang menegakkan keadilan dan mengambil keputusan yang bijaksana. Betul sekali tuh. Allah Subhanahu wa taala secara langsung memerintahkan hal tersebut dalam surat An-Nahl ayat 90. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan para ulama juga memiliki porsi peran yang tak kalah penting. Ulama adalah pembimbing moral dan intelektual yang membantu kita mengaplikasikan ajaran agama sekaligus menjadi penengah jika ada perselisihan di antara umat Islam tersebut. Nah, sebagai kesimpulan dari dialog ini, membentuk umat adalah kerjasama berkelanjutan dari seluruh elemen, mulai dari individu hingga lembaga masyarakat. Tujuannya agar umat Islam bisa menjadi agen perubahan positif yang menciptakan dunia yang adil, berkelanjutan, dan penuh kasih sayang. Betul sekali, Mas ya. Semoga pemaparan materi dari kami ini
berdua ini dengan membuka wawasan atau manfaat nyata bagi kita semua lah ya. Demikian video kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah, tolong maafkan. Karena kekurangan ilmunya semua dari manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari saya Aldian Widanto dan teman saya Mas Irfan Hojan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.